siluman Blackpink itu. Semula aku tak acuh. Tapi lama-lama Lingga, Kiki, Eza tak mau berteman denganku lagi. Lalu apa arti gelar persahabatan ini? Tak berguna. Iya, Mak. Sebentar. Obat yang Mak pesan sudah Ai beli di warung. Mak sedang sakit, sudah hampir sebulan. Aku belum sanggup membawanya ke dokter. Kata orang-orang, biaya berobat ke dokter mahal. Apa? BPJS? Dari mana kami sanggup membayar angsuran setiap bulannya? Bu Siti yang kerja di puskesmas pernah bilang, angsuran BPJS yang nunggak atau tidak pernah dibayar terancam kena denda. Ya sudahlah, orang susah dilarang sakit. Itulah mengapa sudah hampir sebulan ini aku menggantikan pekerjaan emak berburu botol bekas, kardus, dan koran di toko-toko dan warung. Sering sekali aku memungut sampah yang sengaja dibuang sembarangan oleh orang lain. Tidakkah mereka berpikir bahwa sampah yang mereka buang itu akan mencemari bumi kita sendiri? Sementara tong sampah dibiarkan kosong, tak berfungsi sebagaimana mestinya. Sejak Bapak meninggal 5 tahun yang lalu, emaklah yang mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Sempat menjadi buruh cuci dengan upah seikhlasnya. Namun upah yang emak terima tak sebanding dengan resiko yang dihadapinya. Bila ada baju yang kotor atau rusak, emak harus menggantinya 2 kali lipat. Lambat laun, tenaga emak semakin berkurang, tak sanggup lagi mencuci. Emak pun memilih menjadi pemulung. Dalam sehari, emak mampu mengumpulkan 10-15 kg sampah. 1 kilogramnya dijual dengan harga Rp3.000. Ya, cukuplah untuk membeli beras, lauk pauk, dan sedikit jajan untukku. Hujan, terik panas matahari, tak pernah menyurutkan semangat emak. Dengan segala keterbatasan, emak selalu berusaha untuk mencukupi kebutuhan sekolahku. Emak ingin sekali aku menjadi guru. Menjadi guru adalah cita-cita emak dulu. Ai, bagaimanapun pedihnya hidup, kamu harus selalu ingat, kamu punya Tuhan. Jangan menyerah menggapai cita-cita ya, Ai. Begitulah pesan emak. Saat ini, emak sakit keras. Barang-barang inilah yang telah menyelamatkan hidup kami. Dengan barang-barang ini, aku masih bisa makan, sekolah. Bahkan jika ada uang lebih, aku masih bisa beli pulsa internet. Lihatlah langit biru ini. Kesanalah matamu harus memandang. Apapun yang kamu lakukan akan menjadi cahaya bagi orang-orang di sekitarmu. Berapa banyak ton sampah yang telah kamu dan emak selamatkan? Jika tidak, sampah-sampah itu akan menguburmu. Oh iya, kalian pasti penasaran kenapa aku bisa memiliki handphone Android ini. Kalian pasti curiga karena aku anak pemulung, iya kan? Baiklah, aku akan sedikit bercerita. Jadi, dalam rangka memperingati acara 17 Agustusan tahun lalu, Pak Lurah memintaku mengumpulkan teman-teman untuk mengikuti lomba gerak jalan. Dan aku ditunjuk menjadi kepala regu. Meskipun awalnya ragu, tapi aku dan teman-teman berlatih sangat keras dan akhirnya regu kami menang. Sambil memegang kumisnya, Pak Lurah berkata begini, "Aini, kamu hebat.
Jempol buat kamu. Tunggu bonus dari bapak ya. Nah, jadi jelaskan dari mana asal-usul handphone Android ini. Handphone ini pemberian Pak Lurah sebagai bonus. Tuhan memang maha adil. Di saat dibutuhkan, di saat itu pula Tuhan memberikan jalan. Kalian masih tidak percaya bagaimana aku menjadi kepala regu? Baiklah, akan aku tunjukkan. Maju, jalan. Balik kanan maju, jalan. Kalian sudah percaya? Sampah plastik menyebabkan pencemaran tanah karena sifatnya yang sulit terdekomposisi. Plastik membutuhkan waktu 10-20 tahun untuk dapat terurai secara alami. Saat ini Indonesia masih mengalami krisis sampah plastik. Konsumsi penduduk setiap tahunnya terus meningkat, namun kesadaran untuk mengolahnya tak juga ikut meningkat. Di mana ini? Langit. Gelap, langit gelap. Panas langit. Haus. Di mana air? Kotor dan bau. Lihat, kedua mata orang-orang itu memerah, kulitnya mengelupas. Jangan mendekat, tolong. Kulit ayam melepuh. Tidak bisa bernafas. Apakah ini firasat? Tangan kecil ini harus berbuat sesuatu. Apa yang bisa aku lakukan dengan barang-barang ini? Aku pernah mengunjungi sebuah pameran kerajinan daur ulang. Di pintu masuk terdapat spanduk bertuliskan, jika tidak dapat mengurangi, maka gunakan kembali, perbaiki, perbaharui, haluskan kembali, jual kembali, dan daur ulang. Aku masih mengingat tulisan itu. Namun jujur saja, pada saat itu aku masih belum tertarik mengolah sampah. Karena yang ada dalam pikiranku, sampah adalah hal yang kotor dan menjijikkan. Selain itu, hasil daur ulangnya biasa-biasa saja, tidak ada yang istimewa. Saat itu, aku pernah diajak ibu guru mengikuti workshop. Di sana diajarkan bagaimana mengolah barang-barang yang sudah tidak bermanfaat menjadi barang-barang yang bernilai. Seperti vas bunga dari botol bekas, bunga dari sedotan, tas kemasan plastik, dan juga ada lampu hias dari botol bekas. Selain bermanfaat, barang-barang tersebut juga bisa dijual dengan harga yang pas. Lalu, kenapa aku harus minder dan malu? Sibuk berimajinasi dengan penilaian orang lain. Hari begitu cerah. Aku begitu semangat merealisasikan rencana-rencanaku. Oh iya, tanggal berapa sekarang? 17.
Hari ini emak mengizinkan ruang tamu ini dipakai untuk kerajinan daur ulang dan galeri. Nanti hasil kerajinan daur ulang akan terpasang rapi di sini. Bagaimana kalau mejanya digeser ke sebelah kanan sedikit? Seperti ini. Bagaimana menurut kalian? Bilang saja kalau tidak cocok. Kalau begitu geser sedikit sebelah sini. Nah, begitu. Bagaimana? Sudah pas. Oh ya, sebentar. Oh ya, terima kasih Pak. Sampah-sampah ini akan saya terima dengan senang hati. Jauh-jauh Bapak mengantarnya kemari. Semoga warung Bapak semakin laris ya Pak. Sejak saat itu, aku tak perlu mengambil barang-barang bekas ke toko atau ke warung lagi. Akhirnya, semua orang di lingkungan ini memiliki kesadaran untuk memilah sampah sendiri dari rumah. Ini kemajuan berarti. Selain itu, melalui postingan di media sosial, aktivitas daur ulang bisa dilihat lebih banyak orang. Semoga saja hal sederhana yang aku lakukan ini dapat memotivasi lebih banyak orang. Tapi handphone ini harus dijual untuk biaya berobat emak. Emak harus berobat ke dokter. Obat warung sudah tidak bisa menolong emak. Ya, sebentar. Oh iya, silahkan masuk teman-teman. Sini. Oh iya, kita pilah dulu ya barang-barangnya. Nanti yang botol bekas ditaruh di sebelah sana. Terus kardus di sebelah sini. Dan koran-koran bekas ditaruh di sebelah sana. Yang lainnya kita kumpulkan di sebelah situ saja. Ya. Oh iya, ini contoh barang yang akan kita buat. Vas bunga dari tutup botol bekas. Bagus bukan? Ya, halo. Benar, ini dengan Aini. Iya, saya dan teman-teman yang mengolah barang-barang bekas. Kapan jadwal pamerannya, Pak? Oh, iya. Iya. Oh iya. Ya baik, Pak. Ya silahkan mampir ke rumah untuk melihat-lihat. Ya. Terima kasih, Pak. Teman-teman, kita dapat pameran bulan depan. Nanti hasil kerajinan yang kita buat akan dipajang bersama karya-karya pengrajin lainnya. Tapi bagaimana kalau nanti karya kita yang paling jelek? Mereka akan menertawakan, menganggap karya kita yang paling buruk dan tidak profesional. Apakah ini tawarannya harus ditolak aja? Tidak. Kita harus optimis. Kita pasti bisa. Semangat Aini, kamu pasti bisa kreatif lagi. Ya. Iya. Oh, itu disesuaikan saja dengan gambarnya. Nah, seperti ini. Nah, iya. Oh, yang sudah jadi ditaruh di meja sebelah kiri ya. Ya. Difoto dulu saja. Boleh. Mengguntingnya jangan terlalu pendek, nanti tidak bisa ditempel. Oh, diletakkan saja di sebelah sini. Iya, aku bantu. Nah, seperti ini caranya. Dilepas. Aku baru saja membawa emak ke dokter. Penyakit emak yang sebenarnya sepertinya membutuhkan penanganan khusus. Tapi emak bersikeras ingin pulang. Dokter tak begitu jelas menerangkan apa penyakitnya. Tetapan emak mengisyaratkan emak ingin segera dibawa keluar. Di perjalanan pulang, emak sempat berbisik. Ai, kamu pahlawan emak. Dengan mata yang berkaca-kaca, aku menjawab tatapannya. Ai sayang sama emak, karena pahlawan yang sesungguhnya adalah emak. Oh iya,
Besok Lingga, Kiki, Eza berjanji mau datang ke rumah. Mereka akan membawakan botol-botol bekas untuk didaur ulang. Mereka juga akan membantu mempublikasikan semuanya ini. Ternyata mereka tidak benar-benar meninggalkanku. Ling, Kiza, we are best friend forever. Tuhan, terima kasih telah mengembalikan hari-hari baik padaku.